penelitian atau rancangan penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu sangat beda, ya. Tadi udah baca ya. Nah, kalau kita kuantitatif namanya kuanti, ya. Jadi kita bekerja dengan angka, kuantitasnya yang diperlukan, ya. Bekerja dengan angka. Nanti kita memakai ada hipotesis, apa itu kedengaran ya? Halo, coba di apanya? Di ini ya, kedengaran bunyi-bunyi itu ya. Nah, jadi kita bekerja dengan statistik, dengan angka-angka semua ya. Nah, hasil dari angka itu jadi semua. Coba itu videonya ada yang apa? Berbunyi dimut ya. Kak Sofiani. Kak Sofiani. Pak Sofi. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi kuantitatifnya udah jelas, namanya kuantitasnya yang diperlukan, jumlah angka-angkanya. Kita bekerja dengan angka semua, ya. Nah, kemudian keluar hasil angka itu dengan menggunakan rumus statistik, kita maknai, kita interpretasikan. Nah, secara verbal. Nah, kan gitu. Nah, terbalik. Kalau kualitatif itu kita mendeskripsikan, ya, secara lengkap dan detail fenomena, ya. Fenomena, misalnya fenomena budaya, etnografi, seperti itu. Nah, yang penting di kuantitatif kita berangkat dari teori. Harus ada dulu teorinya. Kualitatif tidak. Teori mendukung saja. Nah, nanti teori di kualitatif bisa berubah-ubah. Apa yang kita temui di lapangan, mungkin butuh teori lagi penambahannya. Nah, itu yang bedanya saja ya. Nah, kemudian kesimpulan sementara diambil, udah semua aspek dirancang. Nanti kita punya hipotesis. Hipotesis itu adalah kita duga dulu sementara ya bahwa ini berkorelasi atau berpengaruh terhadap ini, kita duga dulu sementara. Nanti kita buktikan di lapangan ya, apakah iya. Itu. Nah, jadi uji-uji teori, harus ada teorinya. Kalau kita kualitatif yang sudah biasa, kita nggak uji teori. Kita nyeruduk dulu ke lapangan, lihat dulu, kumpulkan data segala macam. Nah, barulah kita memperkaya teori itu. Ya, hasil dari kualitatif akan berkontribusi kepada teori untuk kuantitatif. Itu yang perlu. Nanti ada beberapa terminologi yang nggak boleh digunakan ya. Nah, bedanya lagi instrumen penelitian, ya, alat penjaring data, ya kan? Itu yang instrumen. Kalau di kualitatif, ingat kalian, instrumen itu adalah peneliti sendiri, kita sendiri, ya. Kita yang ngumpulin data, maksudnya kita yang mewawancara secara langsung. Nah, datanya kan hasil wawancara, observasi, dokumen, ya, dokumentasi itulah minimal dari kualitatif. Langsung si peneliti itu jadi instrumen. Tapi kalau di kuanti tidak, dia punya instrumen tersendiri, sudah ada dibuat ya. Itu namanya kuesioner atau angket. Itu sangat berbeda. Ya, kita tidak perlu ketemu orangnya. Angket ini sudah dibagikan, dia udah. Tapi kalau kualitatif, namanya aja kita harus kualitasnya yang mendalam, dia itu yang dipentingkan. Kualitas. Kita berlama-lama mendalam membongkar, menggali apa yang kita inginkan dari penelitian itu, nggak dapat lagi terus, sudah itu diobservasi lagi, nah itu kualitas, bukan kuantitas, ya. Nah itu perbedaannya. Instrumennya adalah kita sendiri, oke? Nah kemudian kuantitatif pakai kuesioner dibagi ke orang ya. Nah orang itu akan menjawab, merespon, makanya namanya responden, ya. Nah, oke. Tapi kualitatif kita wawancarai dia memberikan informasi sama kita yang kita inginkan. Oke? Nah, jadi informan lah namanya. Itu terminologinya ya. Oke. Nah, jadi kalian kalau untuk meneliti, kita kan secara itu kalian sudah baca ya perbedaan-perbedaan itu dulu yang patut dicermati ya. Nah, nanti ringkas. Kemudian nanti penelitian kuantitatif ini dia menggunakan logika deduktif ya, karena dia dari teori, dia dari yang umum, nanti hasilnya ke yang khusus, dapatlah sesuatu khusus. Kenapa kita katakan umum? Teori dia, karena dia berangkat dari teori,
teori itu berlaku sama, mau di Amerika, mau di mana, tetap itu. Itu general namanya. Nah, kemudian kita buktikan khusus di daerah kita, ya kan? Kualitatif enggak, induktif. Berangkat dari khusus menghasilkan konsep dia atau teori yang berkontribusi kepada penelitian kuantitatif. Oke. Nah, itu ringkasnya saja ya. Ada pertanyaan di sini. Nah, nanti kita akan, kalau etnografi itu kualitatif, kita memerlukan namanya setting ya, social setting. Ada waktunya kapan, pelakunya siapa, tempatnya apa, kegiatan atau kejadiannya. Kalau panti kita nggak perlu itu. Udah disebarin, udah ini. Nah, nanti yang verbal itu kita angkakan, nanti kita konversi dengan angka, masuklah dia ke rumus. Nggak perlu juga akan keluar dia. Oke? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada? Ada, ya? Resen aja. Agak keras sedikit. Halo, Bu. Ya. Berarti saya Saptari, Bu. Berarti penelitian kuantitatif, pembuktian teori ya, Bu? Kalau kita boleh bilang. Iya. Pembuktian teori. Nah, kenapa sih dibuktikan? Teori yang baik dia akan selalu diuji di berbagai tempat. Ya, teori ini kan umum semuanya. Ya, jadi itulah teori yang baik. Jadi kita iniin dulu. Berangkat teori, dia mempunyai variabel penelitian, ada variabel. Sebetulnya variabel itu di kualitatif juga ada, tapi istilahnya fokus and subfokus penelitian. Nah, itu terminologinya sama, ya. Nah, cuman di kuanti ini teori itu sebanyak variabel. Kalau variabelnya 2, kalian harus dapat teorinya 2. Kalau 3, 3. Kalau kita di kualitatif enggak, bisa berkembang sebanyak. Oke, habis Untuk itu formulasi kami kira-kira kualitatif atau kuantitatif, Bu, yang bisa dimulai, insya Allah. Oh iya, begini. Kan menurut Prof. Robert, ya kalian itu kan di budaya, di bahasa, segala macam tuh lebih cenderung ke kualitatif. Tapi kalian nanti mungkin ada yang pakai mix, pakai kuanti. Nah, jadi Ibu juga ini tidak menjelaskan semua dari kuantitatif ini, sedetailnya itu tidak. Itu bisa dari 1 semester, 2 semester. Cuman inti-inti, biar kalian tahu, oh ini ya, kalau orang menyebut variabel, kita. Kalau orang menyebut hipotesis, jangan sampai nggak tahu, ya. Namanya kita udah magister ya, nanti ke S3 sering di mix itu ya, gitu. Jadi harus tahu itu bedanya apa gitu. Dengan judul-judulnya pun kita lihat judulnya aja, Ibu sudah tahu, oh ini kualitatif ini. Nah, oh ini kuantitatif. Nah, nanti kita akan berangkat ke sana, itu yang selanjutnya. Paham? Paham, Bu, makasih, Bu. Ya, ada yang lain? Ini kita harus tuntas, harus mengerti ya. Jadi kita dapat ilmu. Nah, maksudnya seperti itu. Sama Ibu sih saya aja, asal masuk-masuk. Udahlah Ibu juga tahu. Ini kan COVID ini kan kita banyak toleransi ya kan. Tapi kalau udah nggak masuk, nggak ikut ujian, nah itu lain cerita lagi kan. Oke, ada yang lain lagi? Yang lain? Nggak ada pertanyaan rupanya. Dia kalau nggak ada pertanyaan ini, 2 gendangnya ini. Emang mengerti atau nggak ngerti sama sekali ya. Nah, Ibu lebih senang begini. Bu, saya kurang ngerti di sininya, Bu. Nah, gitu kan. Ya. Mem, izin bertanya, Mem. Boleh. Silakan, namanya siapa? Ini segar-segarnya. Saya, Mem. Fotonya. Gini, saya pakai dua device, Mem. Saya pakai 2 device. Iya, Mem. Ya. Ya. Pertanyaan saya, Mem, gini. Waktu saya S1, saya pernah ngelakuin penelitian skripsi. Nah, mengikuti runtutan kualitatif. Jadi, teori yang ada atau konsep yang ada itu tidak bersesuaian dengan apa yang saya temukan di lapangan. Nah, itu menurut Mem, apakah kualitatif itu haruskah teori itu berkembang atau
yang tadi saya bilang bahwa itu satu kekurangan gitu, Mem. Seperti itu. Oh, iya. Jadi kualitatif berkembang kita, berkembang boleh diganti nanti. Kalau memang tidak sesuai ya kita cari teori lain, boleh. Nah, jadi ini begini ya, apalagi kuantitatif. Kalau kalian mau mengirimnya ke Scopus ya, nanti kan kalian ini diapain ke jurnal internasional, dia tidak mau harus sesuai itu. Kalau bisa kita melabrak teori itu, bertentangan dengan itu. Nah, dapatlah apa bertentangan setelah kita teliti tadi. Mungkin ada bertambah ya sub-subnya yang dari teori itu. Mungkin ini tidak berlaku di daerah tempat kita. Nah, kan spesifik ya. Kalau kita kualitatif kan khusus itu kan. Nah, makanya penelitian kualitatif tidak bisa kita generalisasikan untuk semuanya. Misalnya kalian meneliti di Batak Toba, belum tentu ya di Jawa sana atau di Sumatera Barat hanya berlaku di Batak Toba saja. Kecuali dia mempunyai ini yang sama ya, ciri-ciri yang sama lah daerahnya. Nah, tapi kalau kuantitatif nggak bisa, udah teorinya itu. Nah, bagaimana kalau yang lain? Nah, sub variabel itu, sub variabel namanya, indikator namanya. Nah, itu yang bisa banyak, beda, ya variasi. Nah, jadi misalnya manajemen, pimpinan itu apa itu? Oh, untuk mempengaruhi orang lain gini, diperlukan keahlian komunikasi, ini. Nah, ada aspek lain lagi, boleh. Nah, kalau kita di kualitatif, kita temukan melabrak teori itu. Gak apa-apa, itulah kontribusi kita. Oke, jangan harus sama. Memang menurut si Anu, sejalan dengan Anu ya oke, tapi harus ada lah. Ya. Nah, apalagi kalau untuk ke jurnal, dia melihat novelty. Lain kita punya dari yang lain. Nggak akan lolos punya kalian kalau itu juga. Alih-alih, cuman yang berbeda. Itu nggak laku lah. Ya, kalau sudah ada, kalian searching jurnal itu. Jurnal-jurnal ya. Lihat dulu apa yang akan kalian teliti, kumpulkan jurnal itu dulu. Nah, habis itu apa ya yang belum diteliti sama si A, si B ini aspeknya di kualitatif pun begitu, itu kalian ambil. Nggak akan diterge kalau itu juga, ya kan? Nah, tapi karena kita budaya ini budaya etnis, memang berbeda. Cepat sekali menerima penelitian kita itu. Paham kan? Nanti kalian punya, ini udah dituntut, dipublikasi. Nah, nanti saya menantikan ada juga sama Prof. Robert ya. Bagus pertanyaannya. Oke. Tidak harus sejalan seiring, memang iya kan? Tapi temuan saya di sana begitu kayaknya. Ya kan? Misalnya budaya itu adalah nilai-nilai, norma-norma, keyakinan yang dianut bersama. Budaya di sana, oh ini budaya kan berbeda-beda, ya kan? Nah, ada keunikan walaupun kita sama di Sumatera ini. Oke? Bu, izin tanya, boleh? Nah, yang penting sebuah penelitian, ya sebentar ya, jangan kalian mencari judul, itu sangat-sangat salah. Masalahnya dulu, apa ya masalah yang terjadi di sana yang berbeda sama orang lain, baru judul belakangan bisa ya. Ini judul disodorkan dulu, permasalahan nggak ada, itu sangat-sangat salah. Karena penelitian adalah memberikan problem solving terhadap masalah keilmuan kita. Oke. Nah, siapa tadi yang mau bertemu? Mau bertanya lagi? Saya, Bu, izin. Apa ada satu penelitian yang baru, yang memang betul-betul baru, yang belum merupakan perkembangan dari... Belum ada orang teliti? Halo, Bu. Maksudnya baru ya, belum ada orang neliti kan? Ya, baru. Begitu ya, maksudnya? Bu. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita di jurnal internasional, jangan kita sebut ini belum ada orang yang meneliti, itulah pantangnya. Itu kita dinilai kurang membaca. Pasti udah ada itu ya, kurang membaca.
Jadi kita bilanglah punya kita ini yang baru. Jangan. Nah, belum banyak diteliti. Kalian menyatakan kalimat itu, ya. Nah, tapi yang jelas penelitian yang terbit di jurnal itu akan mempertanyakan, ini yang aku temui. Ada itu sisanya aspek yang tampak sama kita yang akan diteliti lagi. Nah, dari situ nampak, oh dia tadi ini ya, beberapa orang udah kita ini, aku inilah. Nah, seperti itu. Itu cepat kali. Mem, Jadi jangan izin, bilang Mem. ada orang, oke. Ya. Maaf ya Bu, saya Terus kembali ya. pada jawaban Ibu yang tadi, dari yang cewek Ya. tadi maksudnya. Saya dari S1, cuman saya memang saya kurang paham Bu, makanya saya mau meringkaskan kira-kira gini Bu, betul atau enggak? Berarti Ya. penelitian kuantitatif dan kualitatif ini bukan berarti kualitatif ini tidak diakui atau gimana, cuman dia hanya berlaku pada suatu daerah atau wilayah tertentu gitu Bu, dia tak umum gitu. Tidak ada itu tidak diakui ya. Itu salah. Oh. Sering orang kedokteran, orang apa bilang sama Ibu. Lebih umum dan generalnya itu lebih ke kuantitatif gitu ya Bu? Oh iya, karena dia memang berangkat dari teori. Teori itu umum, bisa diberlakukan dengan apa anu yang sama lah ya. Nah, tapi kalau kita kualitatif namanya aja kita budaya. Budaya itu kan berbeda setiap orang, ya kan? Nah, kecuali kalian bahasa, ya kan? Nah, itu pun gitu. Bahasa di daerah-daerah memang berbeda. Jadi kita namanya kualitatif itu jadi kita spesifik khusus di situ. Logika berpikir adalah induktif. Induktif itu dari umum dari khusus kita berangkat yang di lapangan itu menuju ke umum. Kenapa? Hasil yang khusus kita itu menimbulkan suatu konsep atau teori. Boleh nih pakai sama orang kuantitatif diuji lagi. Nah, itulah perputarannya selalu. Ya. Nah, misal ini orang Melayu di Sergei. Nah, di Sergei. Jadi katanya, tanda petik ya, orang Melayu itu taat beragama, ya kan? Nah, habis itu kuat dengan adatnya, gitu kan? Nah, yang ketiga kalau boleh, ini Melayu zaman dulu ya, katanya agak pemalas, kan gitu misalnya. Nah, kita lihat di lapangan, apakah betul? Nah, kita lihat, kita kumpulin, oh ya, kita wawancara lah Pak, Bapak kalau di laut itu gimana ya Pak? Ya gimana sholat? Kami tetap sholat 5 waktu. Nah, itu ciri-ciri orang taat beragama gini, pakai apa, katanya gini. Nah, pas gitu, dengan adat juga gitu, kami selalu mengadakan ritual-ritual adat ya, pakai agama, mengayun anak sebelah, kita wawancara itu semua. Tapi satu kita tanya dia, bagaimana menanya orang malas? Kan gitu, kriteria kan dulu ciri-ciri malas itu sudah ada itu ya, yang tidak giat bekerja. Pak, kalau Bapak gimana ya? Oh, kami nangkap ikan tuh gini, kalau udah banyak dah. Ngapo lagi kita poik? Katanya kan, nah udah seminggu lah aku di rumah dulu. Katanya kan ngapain? Nah itu, ini bisa kita kategorikan itu kurang. Nah, jadi nanti apakah semua Melayu di situ? Ini baru Sergei aja. Silakan teliti lagi Melayu Langkat, Melayu ini baru kita kumpulkan semuanya nanti. Nah, makanya kalau ada beberapa penelitian mengkaji itu tentang Melayu, satu kalian menggabungkan semua. Aku neliti Melayu-Melayu yang di Sumatera ini. Nah, apalah itunya ya, pasti tidak sama. Oke. Izin boleh, maaf memotong. Ini Ya. Prof. Sharon sudah harus masuk. Iya, memang. Nah, gitu aja ya. Nah, Ibu harap baca dulu ya. Nanti ini mungkin akan Ibu suruh meringkas inti-intinya. Nah, gitulah nanti tugas kita. Kita tidak selalu ini ya. Enggak selalu kita Zoom ini. Kalau dia 2 kali mungkin kita Zoom. Tapi kalau Bu Tira ya. Baik. Ibu, udah sampai sini izin dulu ya. saya foto dulu ya Bu, untuk bukti. Oh iya, tanda bukti ya. Pak, boleh dibuka semua kameranya teman-teman? Ya. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Dina Sri. Oke, 1, 2. Sebentar. Satu kali lagi, bentar ya. 1. Astagfirullah. Oke, 1, 2. Oke, 1.
Satu lagi, maaf ya. Oke, 1, 2. Terima kasih, Ibu. Ya, semangat ya. Ya. Semangat. Terima kita kasih, Bu. semuanya. Ya, sehat-sehat semangat. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman Boleh di ya. luar ini bertanya sama Ibu, boleh ya, di luar Iya. itu chat boleh ya. Baik. Oke. Teman-teman langsung masuk ke yang itu ya, selanjutnya ya, yang link tadi. Terima kasih. Ya. Oke, Kak. Boleh ya. Yuk. Iya, Bu. Ya, Bu.